Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Fidusianturi selaku mentor lapangan saya selama pelaksanaan PKL. Perkenalkan, nama saya Andarila Desnatalian dengan NIM 170662301. Saya merupakan mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan pada Divisi Audit and Assurance di KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Babang Dararkan atau yang lebih dikenal dengan BDO Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sampaikan terlebih dahulu garis besar dari presentasi ini. Laporan ini terbagi menjadi 4 bab, yaitu pertama, bab 1 pendahuluan. Di sini bab ini mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, dan juga metode pelaksanaan PKL. Kedua, bab 2 pelaksanaan. Berisi profil perusahaan, lingkup pekerjaan, program dan jadwal pelaksanaan, serta uraian pelaksanaan PKL secara rinci. Yang ketiga, bab 3 analisa. Di sini mencakup analisis pekerjaan, hambatan dan solusi, serta saran pengembangan. Dan yang terakhir, bab 4 penutup. Berisi kesimpulan dan juga saran. Di sini saya akan mulai dari bab 1 terlebih dahulu. Oke, yang pertama, mengenai latar belakang. Praktik kerja lapangan merupakan sarana penting bagi mahasiswa untuk mempraktikkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik kerja profesional secara langsung. Di dunia kerja saat ini membutuhkan lulusan akuntansi yang tidak hanya memiliki pemahaman teori, tapi juga memiliki kompetensi teknis dan juga pengalaman yang praktis. Nah, hal ini menjadi semakin penting mengingat data BPS tahun 2025 menunjukkan tingkat pengangguran lulusan universitas masih berada di angka 5,25%, sehingga kesiapan kerja lulusan itu menjadi hal yang sangat krusial. Atas dasar itu, saya memilih bidang audit and assurance sebagai fokus PKL saya dengan tujuan memperdalam pemahaman dan juga mengenai proses audit dan juga penerapan standar akuntansi secara nyata. Nah, di sini saya memilih untuk melaksanakan PKL di BDO Indonesia karena BDO itu sendiri merupakan kantor akuntan publik dengan reputasi internasional yang memberikan pengalaman audit pada berbagai jenis industri. Nah, melalui PKL ini, saya berharap dapat mengembangkan kemampuan analitis, penelitian, komunikasi, dan juga profesionalisme sebagai bekal memasuki dunia kerja. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari pelaksanaan PKL ini. Dari sisi tujuan, PKL ini bertujuan untuk satu, menerapkan teori akuntansi ke dalam praktik kerja secara langsung. Dua, memahami proses audit eksternal sesuai dengan standar audit. Ketiga, mengembangkan kompetensi teknis, profesional, dan juga komunikasi. Yang keempat, memperoleh pengalaman sebagai bekal karir di bidang audit. Nah, sedangkan dari sisi manfaatnya, PKL ini memberikan manfaat bagi tiga pihak. Untuk yang pertama, bagi praktikan atau saya sendiri, PKL ini memberikan pengalaman kerja nyata dan juga meningkatkan kompetensi dan pengetahuan saya. Kedua, untuk program studi, hasil PKL ini bisa menjadi masukan untuk pengembangan kurikulum ke depannya. Yang ketiga, untuk perusahaan, keberadaan saya sebagai praktikan memberikan dukungan dan dalam pelaksanaan penugasan audit sehari-hari. Oke, di sini ada metode pelaksanaan. Untuk metode pelaksanaan itu sendiri saya menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu observasi, partisipasi, dan juga evaluasi. Untuk tahap observasi, saya mengamati struktur organisasi perusahaan, mengikuti kegiatan orientasi dan juga pelatihan, serta mempelajari tugas dan tanggung jawab masing-masing peran, dan terakhir mengamati alur pelaksanaan audit eksternal. Dan di sini yang kedua, untuk tahap partisipasi. Saya terlibat langsung dalam membantu penyusunan, pengelolaan, dan juga pengarsipan dokumen kerja audit. Membantu pelaksanaan prosedur audit, menyusun supporting schedule, verifikasi data, dan dokumentasi audit, hingga melaksanakan fieldwork seperti cash opname, stock opname, dan juga asset opname. Yang terakhir, untuk tahap evaluasi, di sini saya menerima arahan dan juga open balik dari tim audit, berdiskusi mengenai prosedur dan juga penyelesaian pekerjaan secara baik dan benar, melakukan refleksi diri untuk meningkatkan kompetensi dan juga menyusun laporan PKL ini sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi kegiatan. Next, saya akan memperkenalkan profil perusahaan. Saya melaksanakan PKL. Di sini KAP
Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan didirikan pada tanggal 6 Desember 1979 oleh Dr. Andes Richard Tanubrata. Nah, sejak tahun 1992, KP ini menjadi anggota dari BDO Internasional yang merupakan salah satu jaringan firma akuntansi terbesar di dunia. BDO Indonesia itu sendiri bergerak di bidang jasa profesional yang cukup luas, meliputi audit and insurance, tax advisory, business services and outsourcing, IT and cybersecurity, valuation, deal advisory, human capital and training, serta legal service. Saat ini, BDO Indonesia mempunyai lebih dari 1.000 profesional dengan kantor di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan juga beberapa kota lainnya di Indonesia. Nah, saya sendiri bertugas di salah satu cabang BDO yaitu di Jakarta Timur bersamaan dengan Bapak Safrin Simarmata sebagai partner in charge dan juga Pak Roy selaku senior auditor ataupun mentor lapangan saya. Kemudian untuk struktur organisasinya secara garis besar kan kita terdiri dari beberapa jasa dan untuk audit and assurance-nya itu sendiri yang paling tinggi ada partner, lalu ada HR dan manajer ini membawahi senior auditor, junior auditor dan juga intern. Oke, selanjutnya mengenai lingkup pekerjaan di divisi audit and assurance. Di sini divisi ini bertanggung jawab untuk memberikan jasa audit dan assurance untuk meningkatkan keandalan dalam laporan keuangan, serta memastikan informasi yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi dan juga standar audit yang berlaku di Indonesia. Nah, secara garis besar, ruang lingkup pekerjaan saya sebagai intern itu meliputi penyusunan kertas kerja pemeriksaan atau working papers, pengujian saldo awal, pelaksanaan audit fieldwork, pelaksanaan prosedur audit dan atas dokumen dan data, serta kegiatan pendukung penugasan audit. Oke, next. Untuk program dan juga jadwal dari pelaksanaan PKL. PKL ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini saya mulai dari November 2025, yaitu dengan menyiapkan dokumen administrasi, mengajukan lamaran magang, dan juga mengikuti proses seleksi, sehingga pada akhirnya saya memperoleh penempatan di Divisi Audit and Assurance di BDO Indonesia. Lalu untuk tahap pelaksanaannya diawali dengan briefing dan juga pembagian tugas. Selama PKL ini saya mendukung penyusunan working papers, pelaksanaan vouching dan tracing, pengelolaan dokumen audit, serta audit fieldwork, sehingga memperoleh pengalaman langsung dalam proses audit di lingkungan profesional. Dan yang terakhir, untuk tahap laporan. Di sini tahap laporan ini saya lakukan dengan menyusun laporan PKL berdasarkan hasil kegiatan yang telah saya lakukan selama magang ini, dan penyusunan ini mengikuti sesuai dengan pedoman tulisan PKL FEB UNJ. Oke, ada untuk periode PKL itu saya sendiri berlangsung selama 6 bulan, yaitu tanggal 19 Januari sampai dengan 18 Juli 2026. Dan untuk jam kerjanya itu dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat, dari pukul setengah 9 pagi dan sampai setengah 6 sore. Oke, sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai pelaksanaan pekerjaan yang saya lakukan selama PKL dan juga analisisnya. Yang pertama, penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Saya membantu penyusunan working papers yang meliputi pembaruan lead schedule, penyusunan ratio of account, penggunaan tick mark, cross reference antar working paper, serta revisi dokumen berdasarkan review dari auditor. Nah, menurut saya kegiatan ini menerapkan mata kuliah auditing karena proses audit itu harus didokumentasikan. Selanjutnya akuntansi keuangan karena menurut saya seorang auditor harus memahami tiap akun itu dari mana dia asalnya dan juga apa saja data-data yang memunculkan saldo dari akun tersebut. Nah, menurut saya penyusunan KKP ini mengembangkan kompetensi dokumentasi audit, analisis, dan juga Microsoft Excel. Nah, selanjutnya ada pengujian saldo awal. Nah, di sini saya membantu melakukan pengujian saldo awal dengan membandingkan general ledger, trial balance, dan juga laporan auditor independen. Nah, laporan auditor yang digunakan ini dari laporan auditor tahun sebelumnya. Nah, eh, untuk membantu saya mengolah data, di sini saya menggunakan fungsi Excel seperti SUMIF dan juga VLOOKUP untuk eh,
mempermudah saya untuk mencari nominal-nominalnya. Nah, pengujian saldo awal ini digunakan untuk memastikan kesesuaian saldo. Nah, menurut saya kegiatan ini menerapkan mata kuliah auditing dan juga akuntansi keuangan, serta mengembangkan kompetensi analisis data, rekonsiliasi, dan juga Microsoft Excel. Oke, yang ketiga ada audit fieldwork. Di sini saya terlibat dalam kegiatan lapangan yang meliputi cash opname, stock opname, asset opname, dan juga client visit. Nah, untuk audit fieldwork ini sendiri digunakan untuk memperoleh bukti audit melalui observasi, pemeriksaan fisik, serta komunikasi langsung dengan klien. Nah, menurut saya audit fieldwork ini menerapkan mata kuliah auditing melalui observasi dan juga akuntansi keuangan melalui pemeriksaan fisik yang tercatat di dalam sistem. Nah, sekaligus audit fieldwork ini juga melatih komunikasi profesional dan juga kerjasama tim. Oke, yang keempat, di sini saya melakukan prosedur audit atas dokumen dan data. Saya membantu pelaksanaan prosedur poaching dan tracing, pemeriksaan dokumen pendukung transaksi, pengelolaan worksheet audit, serta pengumpulan dan dokumentasi bukti audit, baik PBC maupun PBA. Di bagian ini, saya melatih ketelitian saya dalam mengevaluasi bukti audit serta pengelolaan data. Oke, yang terakhir, kegiatan pendukung. Di sini saya membantu kegiatan pendukung penugasan audit seperti penyusunan surat konfirmasi, pemantauan dokumen by klien, kemudian pengarsipan dokumen audit, serta administrasi penugasan. Di kegiatan ini, saya mengembangkan kompetensi koordinasi, komunikasi profesional, dan juga manajemen dokumen. Melalui kegiatan tersebut, saya banyak belajar bahwa proses audit tidak hanya soal angka, tetapi juga soal ketelitian, kedisiplinan waktu, dan juga komunikasi yang baik dengan tim maupun klien. Oke, selanjutnya untuk hambatan dan solusi. Selama menjalani PKL, tentu saya mendapati beberapa hambatan, namun saya juga berusaha untuk mencari solusi dalam mengatasinya. Di sini hambatan yang pertama, yaitu tekanan waktu dan juga beban kerja, terutama pada periode-periode sibuk, yaitu peak season. Nah, solusinya itu saya menyusun skala prioritas pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi. Hambatan kedua, keterlambatan penyampaian data dan informasi dari klien. Nah, hal ini merupakan hal yang paling sering, eee, dan solusinya adalah saya tetap mengerjakan bagian yang memang sudah ada datanya terlebih dahulu, agar tidak terlalu membuang-buang waktu. Nah, hambatan yang ketiga adalah kesulitan dalam penggunaan Microsoft Excel. Nah, khususnya itu untuk fungsi-fungsi yang belum pernah saya gunakan sebelumnya, di kampus terutama. Nah, solusinya adalah berlatih dan juga belajar secara mandiri di luar jam kerja. Selain itu saya juga bertanya kepada senior ataupun junior auditor untuk membantu saya dalam menggunakan Microsoft Excel. Dan yang terakhir, ada, hambatan adaptasi terhadap lingkungan kerja profesional. Nah, eee untuk solusinya sendiri adalah saya tetap bersikap proaktif dan juga membangun komunikasi yang baik dengan tim, serta tidak ragu untuk bertanya apabila menemui kesulitan. Berdasarkan pengalaman PKL, saya juga ingin menyampaikan beberapa saran pengembangan, baik untuk perusahaan maupun untuk program studi. Untuk KAP Tanubrata, Sutanto Fami Bambang Derekan atau BDO Indonesia, saya menyarankan beberapa hal, yaitu untuk mengoptimalisasikan perencanaan beban kerja pada periode peak season. Yang kedua, penguatan program onboarding untuk intern. Yang ketiga, peningkatan dukungan learning system untuk penugasan tools audit. Dan yang keempat, ataupun yang terakhir, peningkatan strategi komunikasi dan pengelolaan ekspektasi klien. Nah, untuk, saran kepada program studi akuntansi, yaitu yang pertama untuk meningkatkan pembelajaran Microsoft Excel yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, penguatan pembelajaran audit berbasis praktik dan juga studi kasus. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi dengan praktisi dan juga kantor akuntan publik. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi profesional dan juga kesiapan kerja mahasiswa. Oke, untuk saat ini kita sudah memasuki slide yang paling akhir, yaitu kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, pelaksanaan PKL di Divisi Audit and Assurance KP BDO Indonesia telah memberikan saya kesempatan yang sangat berharga untuk menerapkan teori akuntansi dan juga auditing ke dalam kerja profesional yang sesungguhnya. Melalui berbagai penugasan audit yang saya jalani, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses audit eksternal, serta mengembangkan keterampilan teknis dan juga profesional sebagai bekal saya memasuki dunia kerja, khususnya di bidang audit and assurance.
Baik, demikian presentasi laporan PKL yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Roy, selaku mentor lapangan saya atas segala bimbingan, arahan, dan juga kesempatan belajar yang telah diberikan selama 6 bulan ini. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan PKL maupun dalam penyusunan laporan ini terdapat kekurangan. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan dan juga evaluasi dari Pak Roy. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.